Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena Tuhan selalu setia memelihara kehidupan kita, baik pribadi maupun kehidupan keluarga kita masing-masing. Sekalipun saat ini kita sedang menghadapi pergumulan karena pandemi virus corona. Bapa, sumber segala berkat, terimalah pujian syukur kami. Kasih-Mu Tuhan setinggi langit, setiamu sampai ke awan-awan. Di dalam kemurahan-Mu kami beroleh berkat. Pada hari ini kita kembali beribadah dalam ibadah Minggu Misericordias Domini. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Gok asini rohani Jehovah dotanoon. Marilah kita mengarahkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan
Hukum Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam 2 Korintus pasal yang ke-13 ayat 11. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersujud di hadapan Tuhan untuk mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita. Marilah kita merenungkan segalanya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami hanya kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Janji Tuhan akan pengakuan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel pada minggu kita hari ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-14 ayat 17 hingga ayat ke-19. Kita membacanya secara responsoria. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nondang
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berfirman bagi kita pada minggu ini, di Minggu Misericordias Domini, yakni firman-Nya yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membacanya secara responsoria. Saya mulai dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan. Kelebihan orang Yahudi dan kesetiaan Allah. Jika demikian, apakah kelebihan orang Yahudi dan apakah gunanya sunat? Banyak sekali dan di dalam segala hal. Pertama-tama, sebab kepada merekalah dipercayakan firman Allah. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah?
aku berkata sebagai manusia jika ia menampakkan murkanya? Sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat, supaya yang baik timbul daripadanya. Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat pada awal munculnya virus corona 19 di Wuhan, Cina, pada Desember 2019 yang lalu, di Indonesia secara khusus kita anggota-anggota gereja sudah mendapat ada banyak ungkapan-ungkapan baik di media sosial atau di WA group atau di media-media lainnya yang merupakan ungkapan menyebutkan bahwa kita ini tidak akan kena corona. Godang beredar aka padohan-padohan molo PGB sada jok dimain akan atorop didok di padohan naon anggohita akan aporsea ka perhuriaon dang tagamon hona corona hita ala di garejata nga adong kor ama nga adong kor ina ninda nasid. Saudara-saudari, tetapi ternyata tidak sampai 2 bulan bahwa virus corona ini tersebar begitu cepat bahkan ke seluruh dunia. Termasuk orang-orang yang mengeluarkan ungkapan tadi bahwa di gerejanya ada kor ama, di gerejanya ada kor ina yang mengatakan tidak mungkin terkena corona, itu pun sekarang bisa terkena corona. Maka mereka yang merasa memiliki keistimewaan karena memiliki kor ama dan kor ina sehingga terhalang dari corona, itu pun tidak bisa diandalkan. Pada situasi itu, mungkin ada banyak orang percaya mempertanyakan, di mana letak kesetiaan Allah? Mengapa dia tidak menjaga kami yang percaya kepadanya, sehingga ada banyak dari antara kami yang harus menderita atau menjadi korban virus yang menyeramkan ini? Akhirnya muncul pertanyaan, apakah Allah masih setia? Jawaban kita tentunya, ya, Dia adalah Allah yang setia. Saudara-saudariku, hampir sama. Orang Yahudi pernah memiliki anggapan keistimewaannya sebagai umat pilihan Tuhan bahwa mereka tidak akan dihukum meski mereka melakukan dosa. Padahal Paulus berkhotbah. Dia mengatakan di pasal 2 bahwa semua orang telah berdosa dan harus dihukum. Sunat dan melakukan hukum Taurat tidak sanggup untuk menyelamatkannya lagi. Pada saat itulah muncul pertanyaan-pertanyaan di dalam Roma 3 ini dari antara orang Yahudi yang mempertanyakan tentang keistimewaan mereka sebagai umat pilihan Allah dan kesetiaan Allah kepada umat pilihannya. Di ayat 1 mereka bertanya, lantas kalau kami harus terkena hukum, apa gunanya sunat? Apa hak istimewa kami sebagai umat pilihan? Paulus menjawab di ayat 2, ya, kamu memang umat pilihan Tuhan dan kamu memiliki keistimewaan di antara bangsa-bangsa lain karena kepadamulah diberikan firman dan hukum untuk keselamatan bangsa-bangsa yang lain. Kemudian mereka bertanya lagi di ayat yang ketiga, kalau lantas orang-orang pilihan Tuhan itu tidak setia, apakah Allah masih setia kepada mereka? Paulus menjawab di ayat berikutnya, sekali-kali tidak. Bahwasanya Allah tetap setia kepada umat pilihannya itu. Kesetiaan Allah. Kesetiaan itu berasal dari kata dasar setia.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, setia itu artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian. Maka kesetiaan itu juga berarti keteguhan hati. Dalam bahasa Yunani, khususnya Roma pasal 3 ini, kata setia itu diambil dari kata dasar pistis, yang sering diterjemahkan dengan percaya atau iman. Maka setia itu juga berarti orang yang bisa dipercaya. Dengan demikian, jikalau ada orang yang mempertanyakan tentang kesetiaan Allah, mereka juga sedang mempertanyakan, apakah Allah masih bisa dipercaya? Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus di tengah-tengah kita di pandemi COVID-19 ini, yang seolah-olah belum ada tanda-tanda ini akan berujung. Setiap hari kita mendengar korban bertambah dan bertambah saja. Negara-negara semakin banyak yang terkena atau terjangkit virus pandemi COVID-19 ini. Maka di sana juga mungkin bisa timbul pertanyaan, apakah Tuhan Allah masih bisa dipercaya di tengah-tengah merebaknya wabah COVID-19 ini? Jawabannya dengan tegas kita akan berkata, ya, Dia bisa dipercaya karena Allah itu adalah setia. Dengan mendalami teks ini, kesetiaan Allah dapat ditunjukkan dalam 3 hal. Yang pertama, dalam pengampunannya. Di ayat ketiga sampai ayat keempat, di sana disebutkan, jikalau orang Yahudi salah, apakah Allah tetap setia? Jawabannya, ya, Allah tetap setia. Ketidaksetiaan manusia tidak pernah dapat membatalkan kesetiaan Allah. Sekali lagi saudara-saudari, ketidaksetiaan manusia tidak dapat membatalkan kesetiaan Allah. Ingatlah peristiwa di salib. Meski murid-murid tidak setia kepada Yesus, meski orang banyak yang sudah merasakan mujizat tidak setia kepada Yesus, tetapi Yesus tetap setia sampai mati di kayu salib itu. Allah menunjukkan kesetiaannya dalam pengampunannya. Memang sesungguhnya kesetiaan seseorang dapat kita lihat dari seberapa besar dia mau mengampuni kita. Para suami, silahkan uji kesetiaan istri. Lihatlah seberapa besar istri mau mengampuni kesalahan si suami. Demikian sebaliknya, demikian orang tua terhadap anak. Uji coba kesetiaan istri, suami, atau anak-anak, atau orang tua kita. Itu boleh kita lihat dari seberapa besar mereka bersedia mau mengampuni kesalahan kita. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat perjalanan bangsa Israel, dikisahkan mereka sering melawan Allah. Dan Allah mengampuni mereka. Allah tetap membawa mereka keluar dari perbudakan Mesir dan berjalan menuju padang gurun sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebenarnya Tuhan bisa saja menghancurkan Israel itu di padang gurun kalau dia tidak suka. Tetapi ini tidak. Tuhan tetap mengampuni bangsa itu. Tuhan tetap ingat kepada janji pembebasannya yang diberikannya kepada Musa. Setia itu memang adalah diri Allah sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 disebutkan, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Dia tak dapat menyangkal dirinya. Dia, Allah, Dialah kesetiaan itu. Maka Dia tidak mungkin menyangkal dirinya sendiri. Yang kedua, kesetiaan Allah ditunjukkan dalam penghukumannya. Kita ibaratkan begini, jikalau ada seorang ayah menghukum atau memukul anaknya karena berbuat salah,
Apakah kita sudah bisa mengatakan bahwa si ayah itu tidak setia lagi mengasihi anaknya? Tentu sekali tidak. Coba kita perhatikan kebiasaan seorang orang tua yang menghukum atau memukul anaknya. Kalau kita perhatikan orang tua kalau memukul anaknya, tangan kirinya ini memegang anaknya, kemudian dia memegang alat untuk memukul di sebelah kanan. Tidak dua-dua tangannya yang digunakan untuk memukul. Di sana ada tersirat, seandainya kedua tangannya yang dipakai, pasti yang dipukul itu celaka. Tetapi karena dia memegang tangan ini, berarti dia sedang menginta atau menginginkan untuk menghajar. Ketika si anak itu berkata, ampun pak, ampun mak, maka ini akan berhenti. Demikian juga Tuhan Allah kita. Di tengah-tengah kehidupan kita, terkadang dia akan menghukum kita. Tapi percayalah, hukuman Tuhan tidak untuk membinasakan, tidak untuk menghancurkan, tetapi menghajar kita. Supaya kita mengenali perbuatan-perbuatan kita yang salah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Allah sering menghukum kita untuk membentuk kita menjadi satu umat pilihan atau umat miliknya yang kudus. Sama seperti orang Israel, mereka sering dihukum. Tujuannya supaya mereka bertobat. Allah juga menghukum kita untuk menghajar kita, bukan untuk menghancurkan, bukan untuk mencelakakan, dan bukan untuk membinasakan. Maka di dalam hukuman sekalipun, kesetiaan Allah dapat kita rasakan. Yang ketiga ini yang terakhir, kesetiaan Allah itu ditunjukkan dalam keadilannya. Di dalam ayat 7 sampai ayat 8, kita bisa melihat bahwa memang manusia berdosa ini sering mencari atau sering berdalih. Mereka tidak mau mengakui dosanya atau mereka tidak mengakui kesalahan. Tetapi ayat 7 sampai ayat 8 kita mengetahui orang yang sering berdalih di dalam dosanya, yang tidak mengakui kesalahannya, dia akan dihukum. Terkadang seperti yang ada dalam teks ini, ada aja orang yang memiliki pemahaman yang keliru tentang kesetiaan Allah. Ada aja orang yang memiliki pemahaman yang salah tentang kesetiaan Allah. Yakni anggapan makin banyak berbuat dosa, makin melimpah kasih setia Tuhan. Lantas kita jadi dapat terus berbuat seenaknya dan tetap hidup cemar. Ini jelas-jelas pemahaman yang keliru. Mereka beranggapan, enggak apa-apa berbuat dosa aja. Nanti toh juga diampuni Tuhan, berbuat dosa lagi, nanti diampuni lagi. Ini bukanlah orang yang benar-benar bertobat. Maka bagian orang yang demikian adalah hukuman yang tidak ada ampunan. Kita tahu Allah kita bertindak dengan adil, dia akan menghukum orang tanpa memandang siapa dia. Kalau kita berbuat salah dan tetap tinggal di dalam kecemaran itu, maka kita akan memperoleh hukuman. Dia akan menghukum orang-orang yang tetap tinggal di dalam dosa. Hampir sama dengan sebuah lirik lagu yang pernah diciptakan oleh Tagor Pangaribuan tahun 1994 yang berjudul Jangan Sampai 3 Kali. Dalam lirik lagu itu di awal ada disebutkan, satu kali kau sakiti hati ini, masih ku maafkan. 2 kali kau sakiti hati ini, juga ku maafkan. Tapi jangan kau coba 3 kali, jangan, oh jangan. Cukuplah sudah, jangan kau ulang lagi. Hampir sama seperti nyanyian itu. Memang Tuhan Maha Pengampun. Tetapi kalau kau memilih untuk tetap tinggal di dalam dosamu, maka bagianmu adalah hukuman yang tidak ada ampunan. Jadi jikalau kau mau tetap tinggal di dalam dosa itu, Tuhan akan menunjukkan keadilannya dengan menghukummu.
Memang Allah kita itu adalah kasih. Tetapi salah jika kita mengira Allah tetap mengasihi meskipun kita tetap tinggal di dalam dosa. Allah memang setia. Bahkan keberdosaan kita pun tidak dapat membatalkan kasih setianya. Namun apakah itu membuat kita dapat berlaku seenaknya dan menyepelekan kasih Tuhan dan tetap hidup cemar? Sekarang, kalau kita tahu sedemikian setianya Allah, dapat dipercaya pada janji dan firman-Nya, maka seharusnya kita juga setia kepadanya, menjadi umat yang dapat dipercayai oleh Allah. Dapat dipercaya dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Dapat dipercaya dalam tugas panggilan kita. Dapat dipercaya dalam peran kita masing-masing sebagai seorang bapak Kristen, sebagai seorang ibu Kristen, sebagai seorang anak Kristen. Hiduplah dalam kesetiaan Allah itu. Selamat setia. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas kasih setiamu yang tak berujung, memberi kepada kami kemungkinan keselamatan. Oleh karena itu Tuhan, ajarlah kami supaya kami benar-benar mengenali kesetiaan-Mu itu. Kami dapat mengenali kesetiaan-Mu dari pengampunan-Mu, dari penghukuman-Mu, dan dari keadilan-Mu. Maka tolong kami umat-Mu Tuhan, supaya kami benar-benar berubah dan bertobat dari perbuatan kami yang salah di hadapan-Mu. Supaya kami dapat benar-benar menikmati kasih setiamu yang besar itu. Kami mohon Tuhan, ajarlah kami umat-Mu ini, supaya kami menjadi orang-orang atau umat Tuhan yang dapat dipercaya di dalam setiap keadaan. Terlebih di tengah-tengah situasi yang sangat menyakitkan ini Tuhan. Kami tetap berseru kepadamu oleh belas kasihan-Mu. Dengarkanlah Tuhan jeritan umat-Mu ini. Kami merasakan kesakitan oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini. Tolong Tuhan, tunjukkanlah kemurahan-Mu, tunjukkanlah kesetiaan-Mu atas dunia ini. Dengarlah Tuhan doa permohonan kami ini, yang kami haturkan hanya melalui nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia telah melawat kita melalui firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi.
Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, Horas, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu.